Ke-88, maaf. Akal bolak-balik pergi ke rumah Arga sudah tak terhitung berapa kalinya demi mengecek dia sudah pulang atau tidak. Seperti sekarang ini, Akal baru saja balik dari sana. Semua teman dia sudah Akal tanyakan satu persatu, namun tak ada yang tahu di mana dia berada. Sedangkan untuk menghubungi kerabat dia, Akal tak punya satu kontak pun dari keluarga dia. Sebab sebelumnya Akal memang tak begitu peduli dengan dia. Akal menghempaskan bokongnya ke kursi ruang tamu mininya. Akal bersandar ke punggung kursi. Matanya menatap langit-langit ruangan tersebut. "Kemana kamu, Dea?" lirih Afal. "Kenapa kau sama sekali tak memberiku jejak?" ucap Akal lagi, sendu. "Bukan kau yang pergi, Dea. Tapi aku yang kau keluarkan dari hidupmu. Tapi aku harap kau tak mengeluarkan aku dari hatimu." Dengan pelan Akal mencoba memejamkan matanya. Hingga tanpa ia sadari dirinya terlelap dengan posisi duduk di kursi. Pagi ini Akal kembali ingin mencari Dea. Sudah hampir seminggu ini Akal tak masuk kuliah. Waktunya ia habiskan hanya untuk mencari keberadaan Dea. Tanpa sarapan terlebih dahulu, Akal kembali mengendarai motor sportnya menuju rumah Pak Arga. Meskipun tak yakin akan bertemu dengan Dea, dan tak yakin kalau Dea sudah kembali, tapi Akal tetap pergi ke sana. Setelah beberapa menit kemudian, motor Akal tiba di depan gerbang rumah Pak Arga. Setelah melepas helmnya, mata Akal menyipit, namun tak lama dari itu, senyuman sumringah menyusul dari bibir Akal tatkala melihat pintu rumah Pak Arah terbuka sebagian. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Akal segera turun dari motornya dan melangkah cepat ke arah rumah Pak Arga. "Dea!" Akal yang baru tiba di depan tangga rumah Pak Arga segera berseru tampak girang. Padahal belum menjumpai Dea di sana. Dengan langkah pelan dan dada berdebar-debar, Akal mulai melangkah dan sudah tiba di ambang pintu. Keringat dingin membanjiri kening Akal. Entah kenapa kali ini Akal begitu gugup, berdebar, dan bergetar hebat jantungnya. Padahal Akal sadar dengan siapa ia akan bertemu, yaitu dengan Dea, istrinya. Dan Akal juga sadar, ini bukan hal yang pertama kalinya ia bertemu dengan Dea. Tapi seolah-olah ini merupakan hal yang pertama kalinya. Akal mengusap keringat di dahinya dengan sebelah tangan. Selanjutnya Akal melangkah maju satu langkah. Hingga kini ia berdiri di depan pintu bagian dalam. Akal mengedarkan pandangannya ke seliling. Sepi, itulah yang Akal rasakan. Tak ada suara apapun yang menanda-nadakan ada orang di dalam rumah tersebut kecuali dirinya sendiri. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Akal melangkah maju, berusaha memasuki lebih dalam lagi. "Dedea!" seru Akal lirih dengan mata masih menatap sekeliling. Akal terus melangkah hingga saat ini dirinya tiba di ruang tengah. "Kamu mencari Dea?" Akal segera menghentikan langkahnya saat mendengar suara yang tak begitu asing Akal dengar. Dengan gerakan pelan, Akal membalikkan badannya. Akal segera menundukkan wajahnya saat melihat Pak Arga berdiri di depan sana tengah menatap dirinya. Keduanya sesaat terdiam. Hingga pada akhirnya Pak Arga melangkah pelan mendekati Akal. "Apa baru sekarang kau mencari Dea?" Akal segera mengangkat wajahnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Pak. Saya sudah beberapa hari ke belakang ini mencari-cari Dea. Setiap pagi dan sorenya aku selalu ke sini, tapi kamu gak menemukan istrimu." Selah Pak Arga. Akal tak langsung menanggapi. Namun selang beberapa detik Akal menganggukkan kepalanya. "Iya, Pak. Saya tidak pernah menemukan Dea. Apa kamu tahu apa alasannya?" "Tidak. Saya pikir Dea hanya ingin menenangkan diri saja dengan pergi ke suatu tempat." "Iya, benar," tanggal Pak Arga. "Ia memang berusaha menenangkan diri." Pak Arga menatap Akal dengan lekat. "Tapi bukan dengan pergi ke suatu tempat seperti apa yang ada di pikiranmu, nak Akal. Tapi istrimu dia menenangkan diri dengan meminum obat tidur dengan dosis yang lebih sehingga ia keracunan." Sontak Akal terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arga,
kakek dia. Apa yang Pak Arga katakan itu benar? Akal seolah tak percaya. Pak Arga menjawab pertanyaan Ahal dengan anggukan kepala. Lalu bagaimana keadaan dia sekarang, Pak? Suara Akal bergetar saat menanyakan keadaan dia. Pak Arga tak segera menjawab pertanyaan Akal. Tangan Pak Arga terangkat mengusap sudut matanya yang berair. Pak, saya mohon, katakan pada saya, gimana keadaan dia sekarang, dan ada di mana ia sekarang? Perasaan Akal mulai tak nyaman. Angan-angan buruk mulai menghampirinya tentang apa yang sudah terjadi pada dia. Andaikan terjadi apa-apa pada dia, Akal sungguh tak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Pak, saya mohon, saya ingin bertemu dengan dia. Akal berucap dengan penuh harap. Untuk apa? Tanya Pak Arga kembali menatap Akal yang sebelumnya sempat mengalihkan pandangannya. Aku ingin meminta maaf. Jawab Akal. Hanya itu saja? Akal tak segera menjawab. Ia tak tahu mau berkata apa, dan dengan cara apa untuk menyampaikan pada Pak Arga bahwa ia sudah merubah haluan hatinya. Saat ini Akal benar-benar ingin menjalani pernikahan yang serius dengan dia. Pak Arga memegang bahu Akal. Jika kau tak mencintai dia, saya minta, tolong tinggalkan dia. Sebab jika bertahan seperti ini, maka akan semakin membuat dia sakit dan menjauhkan dia dari cinta sejatinya. Air mata Akal menetes tatkala mendengar kata-kata Pak Arga. Dia memang tak mengatakannya padaku, atau pada omanya, namun saya sebagai satu-satunya orang yang paling dekat dengan dia selain omanya mengerti apa yang sedang dialami. Pak Arga berkata seolah tahu apa yang ada di pikiran Akal saat ini. Saya mengaku salah, Pak. Tapi saya mohon, saya ingin tahu keadaan dia sekarang. Jika tidak ingin memberitahunya, setidaknya beritahu saya bagaimana keadaan dia sekarang. Pak Arga tak menjawab. Hanya tangannya menunjuk ke arah kamar dia. Tanpa berucap sepatah kata pun, Akal segera berlari ke kamar dia. Langkah Akal segera berhenti tatkala melihat dia tengah terbaring lemah di atas ranjang dengan tangan tertancap selang infusan. Karin yang duduk di sisi ranjang menemani dia segera berdiri agar bisa memberi ruang dan waktu untuk Akal melihat dia. Dengan langkah pelan dan menahan tangis, Akal melangkah mendekati ranjang di mana terdapat dia terbaring lemah di sana dengan mata terpejam. Baru tadi siang kami memulangkan dia dari rumah sakit. Karin berusaha memberitahu Akal, meskipun Akal tak bertanya. Dan itu semakin membuat hati Akal terasa teriris-iris. Akal duduk di sisi ranjang dengan air mata terus mengalir. Tangannya menyentuh wajah pucat dia. Hati Akal terpukul. Benar-benar terpukul. Rasa bersalah semakin menguasai hatinya. Dea, aku di sini. Di dekatmu. Bukalah matamu, Dea. Lihat air mataku yang mengalir karenamu. Tangan Akal terus mengelus-elus pipi Dea. Maafkan aku, De. Akulah yang bersalah atas pernikahan kita. Aku juga yang berdosa. Seharusnya aku yang pantas dihukum. Tapi kenapa kamu menghukum dirimu sendiri? Akal terisak di samping dia. Dadanya terasa begitu sesak melihat keadaan dia saat ini. Akal tak beranjak sedikit pun dari samping dia sedari awal ia duduk di sana. Hingga malam tiba pun, Ahal masih setia ada di samping dia untuk menjaga dia. Hanya beberapa kali saja Akal beranjak, itu pun karena untuk melakukan sholat. Selain itu, Akal tak kemana-mana, bahkan saat disuruh luar untuk makan oleh Karin, Akal menolaknya. Hingga saat tengah malam tiba, Akal masih terjaga untuk menjaga dia. Akal juga melarang Pak Arga dan Karin yang ingin membantunya untuk mengurusi dia. Akal lakukan itu sebagai bentuk untuk menebus secul kesalahannya pada dia. Walaupun itu tak cukup untuk mengobati luka dia. Tapi paling tidak Akal sudah merasa bisa berguna untuk dia. Hingga saat waktu subuh menjelang, Akal masih terjaga. Ia beranjak dari sisi dia hanya untuk melakukan sholat subuhnya. Selesai sholat subuh, Akal langsung pergi ke dapur untuk membuatkan bubur dia.
Perlu waktu berjam-jam untuk Ahal membuat bubur yang merupakan pertama kalinya. Itu pun lihat internet. Setelah hampir 3 jam lamanya, Akal telah selesai dari membuat buburnya. Selanjutnya Akal segera membawa bubur buatannya menuju kamar Dea. Saat Akal membuka pintu kamar, Akal langsung tercengang saat melihat penampakan Dea yang sudah berdiri di dekat jendela. Dea hanya melirik Akal melalui pandangan ekor matanya tanpa menoleh. Akal melangkah masuk dan berjalan mendekati Dea. Dea, kau tak perlu melakukan ini semua untuk meluluhkan hatiku. Maaf, sudah tak nge-fake actingmu. Akal sontak menghentikan langkahnya saat mendengar kata-kata Dea yang dia ucapkan tanpa menoleh sedikit pun. Pergilah! Dea, pergilah! Baik, tapi bersamamu. Dea tersenyum kecut tanpa menoleh menatap Akal sedikit pun. Aku sudah muak! Setelah berucap Dea membalikkan badannya ke samping lainnya untuk pergi. Namun dengan sigap menghadang jalan Dea. Saat Dea bergeser ke sisi lainnya, Akal juga ikut bergeser. Begitupun selanjutnya saat Dea berusaha kembali menggeser tubuhnya ke samping lainnya lagi untuk pergi. Karena tak tahan, Dea mendorong dada Akal. Namun Akal tak tergoyahkan sama sekali. Malah Akal mendorong balik Dea hingga menubruk bingkai jendela dan mengunci Dea dengan cara mengurungnya. Tangan satu Akal memegangi tangan Dea yang berusaha berontak. Maafkan aku, Dea. Ya, aku sudah memaafkanmu. Dea berucap cepat tanpa menatap Akal. Akal mendekatkan wajahnya ke wajah Dea. Aku sudah memaafkanmu. Jadi apalagi yang kau mau? Dea berusaha menatap Akal dari jarak yang begitu dekat. Bahkan sangat dekat, sebab saat ini kening Akal menempel di kening Dea. Maafkan aku, Dea. Air mata Akal jatuh tepat di pipi Dea. Maaf. Lirih Akal dengan air mata semakin deras mengalir. Maaf. Ke-89, aku tak pernah pergi. Maafkan aku, Dea. Akal berulang-ulang mengatakan kalimat yang sama. Dengan gerakan pelan, tangan Dea mendorong dada Akal hingga menghadirkan jarak di antara keduanya. Dea. Lirih Akal sambil menatap Dea dengan sendu. Dea, aku mohon. Tolong beri aku kesempatan. Dea mengangkat wajahnya menatap Akal. Kesempatan yang bagaimana lagi? Suara Dea terdengar serak. Kamu sudah punya banyak waktu, hanya saja kau sia-siakan, Gus. Tidak untuk kali ini, Dea. Ujar Akal berusaha meyakinkan Dea. Terserah, aku tak ingin memikirkan apapun lagi. Sekarang aku hanya ingin fokus dengan penyembuhanku, lebih-lebih hatiku. Hati Akal terasa ngilu mendengar kalimat terakhir Dea. Tak hanya hatimu saat ini yang sakit, Dea, tapi hatiku juga. Dea tak bereaksi apapun. Pandangannya ia alihkan keluar jendela. Aku harus apa padamu agar kau memaafkanku, Dea? Dea tak menjawab. Hanya kedua tangannya ia posisikan di depan dada saling memeluk lengannya. Karena Dea tak bereaksi apapun, kedua tangan Akal menyentuh bahu Dea dengan hati-hati. Dea? Lirih Akal. Dengan apa aku harus berbuat agar kau bisa memaafkanku, Dek? Kali ini Dea menatap Akal dengan sedikit mendongakkan wajahnya. Aku tak punya jawaban dari atas pertanyaanmu, Gus. Dek, andaikan aku yang bertanya begitu, kira-kira jawaban apa yang akan kau berikan padaku? Akal bungkam. Kata-kata Dea mampu membuat dirinya tersekak. Kenapa diam saja? Jika kau bisa menjawab, maka jawabanmu itu yang akan aku berikan padamu sebagai jawaban dari pertanyaanmu. Dea menghela nafas berusaha mengurangi rasa sesak di dadanya. Intinya, apa kau menyuruhku untuk mencari jawaban sendiri atas pertanyaanku, Dek? Akal menatap Dea dengan tatapan bertanya-tanya. Kurang lebih begitu. Dea memalingkan pandangannya ke samping. Terdengar Akal menghelas nafas, berat sambil mengusap wajahnya.
Silakan tanya pada dirimu sendiri, Gus. Dan temukan jawabannya. Kira-kira apa yang akan kau lakukan jika aku yang sepertimu? Aku sudah menemukan jawabannya, Dea. Apa? Dea menatap Akal dengan tatapan dalam. Lupakan masa lalu. Dea bergeming dengan terus menatap Akal, seolah berusaha memahami apa maksud dari ucapannya barusan. Dea, kau bilang itu pada siapa, Gus? Kini giliran Akal yang terdiam. Padaku, atau pada dirimu sendiri? Akal mengusap wajahnya kasar. Entah kenapa Akal merasa dia selalu tercan dengan pertanyaannya sendiri. Maafkan aku, Dea. Jangan pernah minta itu, Gus. Kenapa? Dea terdiam. Apa arti dari ucapanmu barusan? Tanya Afal. Hanya ada dua maksud dari apa yang kamu katakan barusan, Dea. Kalau bukan karena telah memaafkanku, maka tidak sama sekali. Yang mana yang kau maksud ini? Aku tak berhak untuk tidak memberimu maaf, Gus. Sebab Tuhan saja Maha Pemaaf, apalagi saya yang hanya hamba lemah. Akal terdiam, begitupun juga dengan Dea tak berucap apa-apa lagi. Keduanya menciptakan hening sesaat. Entah kenapa aku merasa tak lega meskipun kau sudah memberikan maafmu padaku, Dea. Dea tersenyum kecut. Kenapa? Terlalu mudah. Oh iya? Inilah aku, Gus. Selalu ingin menjadikan segala hal untuk menjadi mudah. Aku selalu begitu, hanya saja kau sendiri yang ingin mempersulitnya. Akal benar-benar tercekat dengan kata-kata dia. Tangan dia bergerak mendorong dada Akal. Permisi, ujar dia, lirih. Namun Akal masih tak bergerak ataupun menggeser tubuhnya dari dia. Bukankah permintaan maafmu sudah selesai? Dia menatap Akal tanpa ekspresi. Jadi minggirlah, aku mau lewat. Secara perlahan, Akal menggeser sedikit tubuhnya, memberikan dia jalan untuk lewat. Dea? Seru Akal saat dia sudah melangkah jauh di belakangnya. Dia menghentikan langkahnya. Iya. Dia menjawab tanpa menoleh menatap Akal. Aku sudah membuatkan bubur untukmu. Makanlah. Akal berucap sambil sedikit memiringkan badannya agar bisa menatap dia, walau hanya punggung dia saat yang dapat Akal lihat. Pasti aku makan. Ujar dia, masih tak membalikkan badannya. Terima kasih. Ucap Akal. Balas dia. Entah rasa apa buburnya. Ini baru pertama kalinya aku buat soalnya. Akal menyunggingkan senyuman. Di akhir kalimatnya. Jangan khawatir, aku pasti akan memakannya. Aku tak akan mengecewakan usaha seseorang. Akal menelan ludah. Lagi-lagi kata-kata dia mengena hatinya. Entah kenapa Akal merasa itu sebuah sindiran secara tidak langsung untuk dirinya dari dia. Selanjutnya Akal menatap kepergian dia, keluar dari kamar. Dia sekilas melirik Akal yang baru saja keluar dari kamar mandi. Hanya sekilas, selanjutnya ia kembali ke aktivitasnya melipat pakaian. Dipanggil Omah, tuh! Dia berucap pada Akal tanpa melihat Akal dan masih sibuk dengan tangan melipat baju. Akal yang tengah mengeringkan wajahnya yang basah dengan handuk kecil sejenak terhenti untuk melihat dia. Ada apa? Tanya Akal. Disuruh makan malam. Dia masih tak menatap Akal. Katanya kamu dari kemarin belum makan. Ayo sama kamu. Ajak Akal. Dia mengangkat wajahnya menatap Akal. Aku sudah makan. Kapan? Barusan. Dengan apa? Bubur buatan kamu. Dia kembali menundukkan pandangannya. Dan kembali melanjutkan kegiatannya. Mendengar dia sudah memakan bubur buatannya, Akal menyunggingkan senyuman di bibirnya. Diliriknya oleh Akal mangkok yang tadi berisi bubur. Sudah kosong.
Itu artinya dia sudah menghabiskan semua buburnya. Dalam hati Akal bersorak gembira. Beranggapan jika dia menghabiskan semua buburnya, itu artinya bubur buatannya memang enak. Dengan masih senyuman yang terpatri di wajahnya, Akal melangkah keluar kamar dengan semangat. Sekilas dia melirik kepergian Akal yang tampak begitu antusias, namun tanpa dia tahu apa alasan yang membuat Akal seperti itu. Saat tiba di depan dapur, Akal bertemu dengan Karin yang sedang keluar dari dapur. "Nah Akal, dari kemarin saya lihat kamu belum ada makan apapun. Sana cepat makan, di meja makan sudah Oma sediakan," ujar Karin sambil tersenyum. "Iya, terima kasih, Bu," ujar Akal juga membalas senyuman Karin. Seperginya Karin dari depan dapur, Akal kembali melangkah, namun bukan ke meja makan, melainkan masuk ke dapur untuk mengambil sisa bubur masakannya tadi pagi. Belum basi. Akal mencium buburnya. Setelah dirasa belum basi, Akal menyendok banyak-banyak sisa bubur yang ada di panci dan memindahkan ke mangkuk yang dipegangannya. Dengan bersemangat, Akal membawa mangkok isi buburnya ke meja makan dan langsung menyendoknya ke dalam mulut. Namun saat baru menyentuh lidahnya, tiba-tiba Akal segera memuntahkannya. "Kenapa rasanya seperti ini?" Akal melepeh sisa-sisa bubur di mulutnya. "Ini benar-benar bubur terburuk yang pernah ada di dunia." Akal meminum air sebanyak 2 gelas. Rasanya sangit, hambar dan kecut ada di bubur ini. Komplit banget rasanya. Akal menggerutu. "Lalu yang tadi dia makan, berarti?" Tanpa melanjutkan pikirannya, Akal segera beranjak dari kursi meja makan dan segera berlari ke dalam kamar. Dia yang ada di dalam kamar sempat terkejut dengan Akal yang membuka pintu kamar tanpa pelan-pelan. Ditatapnya Akal yang ekspresinya tak biasa-biasa saja. Namun hanya sebentar, selanjutnya dia kembali fokus merapikan lipatannya. Akal melangkah menghampiri Dea dan duduk di sisi ranjang depan Dea. "Aku tahu kamu tak ingin mengecewakan usahaku, Dea. Tapi tidak juga dengan memakan habis bubur itu." Dia mengangkat pandangannya menatap Akal. "Kenapa memangnya? Rasanya sangat aneh. Dari mana kamu tahu? Tadi aku pergi ke dapur untuk memakan bubur buatanku sendiri. Sebab dengar kamu memakan bubur itu sampai habis, aku pikir kalau buburku rasanya enak. Tapi setelah aku cicipi ternyata..." "Apa?" tanya dia menatap Akal. "Rasanya sangat buruk. Apa yang kita masak itu menggambarkan orang yang memasak," tanggap dia sambil tersenyum sinis. "Kalau kamu tahu rasa buburku akan buruk sebab orangnya buruk, lalu kenapa kamu masih memaksakan diri untuk memakannya?" Dia tak menjawab, ia berdiri hendak melangkah pergi. "Jangan pergi, Dea." Akal menahan lengan Dea dan ikut berdiri. Dia menatap Akal dengan ekspresi bingung. "Aku mohon jangan Kata-kata Akal terhenti tatkala melihat tangan Dea yang dipegangnya tengah memegang tumpukan lipatan baju. "Aku hanya ingin memindahkan hasil lipatan baju ke dalam lemari. Emang apa yang kau pikirkan?" Akal segera melepaskan tangannya dari lengan Dea. "Maaf, tadi aku pikir kamu akan pergi," ujar Akal sambil menahan malu. "Entah kenapa aku trauma dengan kepergianmu, Dea. Kapan aku pergi? Saat itu, saat kita bertengkar. Dan kau memilih pergi dari rumah Umi. Aku tak pernah pergi." Akal mengernyit mendengar jawaban Dea. "Aku tak pernah pergi. Aku hanya butuh waktu sendiri untuk merangkai harapan yang runtuh dan menghidupkan kembali hati yang sempat kau bunuh." Setelah berucap, dia segera melangkah menuju lemari. Sedangkan Akal termangu mendengar kata-kata dia. "Ya, kau memang tak pernah pergi, Dea." Akal bergumam dalam hati. Ke-90, rujuk dengan perbuatan. "Tadi kamu bilang apa?" Dia yang tangannya sedang sibuk menata pakaian di lemari menyempatkan diri menoleh, menatap Akal. "Apa? Aku bilang apa, Mang?" Akal bertanya balik. Dia terdiam,
masih menatap Akal. Bilang apa aku? Akal mengukangi pertanyaannya. Dia hanya menggeleng sambil kembali sibuk dengan kegiatannya yang sempat tertunda barusan. Tadi aku bilang, kamu tak pernah pergi. Akal memandangi Dea yang masih menyibukkan dirinya dengan kegiatannya. Selalu ada di hatiku. Kali ini dia menoleh, menatap Akal dengan tatapan serius. Begitupun juga dengan Akal yang membalas tatapan dia dengan tatapan lekat. Aku sedang tak butuh hiburan. Dia menyudahi kontak matanya. Jadi simpan saja leluconmu untuk orang yang membutuhkan. Setelah berucap, dia melangkah ke arah ranjang. Akal menyusul langkah dia. Ini kita langsung tidur. Dea yang tangannya tengah menyusun bantal sempat terhenti untuk menatap Akal yang langsung duduk di pinggir ranjang. Kenapa? Tanya Akal yang merasa curiga dengan tatapan Dea. Ada yang salah? Tanya lagi Akal. Kalau ada yang salah bilang, Nona. Jangan diam saja. Akal berusaha mencairkan suasana yang tampak dingin dan monoton. Dia tak menggubris celotehan Akal, ia kembali sibuk melanjutkan kegiatannya yang menyusun bantal san merapika sprei tempat tidur. Tangan dia yang lincah terhenti dari kegiatannya saat melihat Akal tampak enteng dan santai membaringkan tubuhnya di sisi ranjang. Kenapa melihatku seperti itu? Akal memiringkan badannya dengan sebelah tangan menyanggah kepalanya. Sepertinya ada yang salah. Dia bersuara. Akal mengenyit sambil menoleh, memeriksa keadaan. Apa? Tanyanya. Apa yang salah? Akal kembali menatap dia. Dia tak menjawab pertanyaan Akal. Hanya tangannya yang bergerak mengambil kembali bantal yang tadi ia tata beserta selimutnya. Dea, apa yang kamu lakukan? Akal menghentikan aksi Dea yang hendak membentangkan selimut di lantai. Biar aku tidur di lantai. Akal terhenyak mendengar kata-kata dia. Maksudnya? Kening Akal mengerut. Kau masih marah padaku, De? Kali Akal turun dari ranjang dan berjalan mengelilingi ranjang guna menghampiri dia. Jawab, De, kau marah padaku? Akal menatap dia dengan penuh rasa penasaran. Aku tak marah padamu, tapi Tuhan yang akan marah pada kita. Hah? Maksudnya? Alis Akal bertautan. Dia terdiam, sambil mengalihkan pandangannya ke samping. Maksudnya Tuhan akan marah pada kita. Akal maski satu langkah ke depan untuk mendekati dia. Namun dia malah mundur satu langkah agar bisa menjauhi Akal. Dea, apa-apaan ini? Akal menarik kedua bahu dia hingga membuat dia kembali maju. Kalau kau tidak marah, lalu kenapa kau seakan menghindar dariku? Nada Akal tanpa geram. Lepas, Gus. Dea berusaha membebaskan diri cengekeraman tangan Akal. Enggak akan aku lepas sebelum kamu bilang alasannya kenapa. Jangan menyentuhku. Kenapa aku tak boleh menyentuhmu? Bibir Dea tampak bergerak-gerak seperti ingin berkata namun ia urungkan. Kenapa gak jadi? Ayo katakan. Tuntut Akal semakin mendekatkan wajahnya. Aku ragu dengan status hubungan kita saat ini, Gus. Tepat saat kau berucap menyuruhku untuk tidak kembali lagi setelah aku keluar dari rumah Umi. Alis Akal semakin bertautan. Perlahan tangannya yang memegangi bahu dia turun, Akal melepaskan pegangannya. Aku ragu dengan kata-katamu yang mengarah ke talak. Dia berucap dengan pandangan menatap ke arah samping. Tak menatap Akal. Akal mengusap wajahnya, berusaha menetralkan perasaannya agar kembali sesantai mungkin. Selanjutnya Akal duduk di sisi ranjang. Akal mendongakkan wajahnya menatap Dea yang masih berdiri. Kau sudah salah paham, Dea. Lirih Akal. Dengan gerakan pelan, dia menolehkan kepalanya menatap Akal.
Aku bicara seperti itu sebenarnya ingin membawamu keluar dari rumah Umi. Aku tak ingin kau kembali lagi ke sana. Itu maksudku. Dia bergeming. Bibirnya bergerak-gerak tampak ingin berkata-kata namun dia ragu. Jadi, tak ada niatan sama sekali untukku ingin menalakmu. Aku hanya tak ingin kau kembali ke sana. Akak berucap dengan sambil menundukkan wajahnya menatap lantai. Selang tak berapa lama kau pergi, aku juga keluar untuk menyusulmu, ingin membawamu pergi ke suatu tempat. Tapi entah kenapa aku tak melakukan itu. Dia yang awalnya ingin bertanya apa alasan Akal tak mau dirinya kembali lagi ke rumah uminya. Ia urungkan saat mendengar kata-kata Akal barusan. Yang seperti tak ada perjuangan untuk menghentikan kepergian dirinya dan mengurungkan niatnya yang ingin mengajak dia untuk membawanya ke suatu tempat. Padahal pada saat itu dia sangat berharap kalau Akal akan menyusulnya dan memperjuangkan dirinya untuk masih bertahan dengan Akal. Saat itu aku masih perlu menenangkan diri, aku masih mencari kebenaran hatiku, aku masih perlu memikirkannya semuanya sebelum aku kembali melangkah. Dia bergeming. Entah kenapa hatinya gembira puh saat Akal masih menempatkan dirinya di antara keraguan Akal. Lalu siapa yang pasti di hatimu, Gus? Ingin sekali dia melontarkan kata-kata itu pada Akal. Namun setelah dipikir-pikir oleh dia, mungkin baiknya ia simpan. Hingga ia tahu jawaban itu tanpa ia bertanya suatu hari nanti. Kau tak kuliah lagi? Akal yang sedari tadi berdiri menunggui dia yang tengah menyapu halaman memecah keheningan dengan bertanya. Aku nanya, loh? Bok ya dijawab. Tuntut Akal setelah melihat dia hanya diam saja dan tak ada tanda-tanda untuk ingin menjawab. Ternyata Didimin itu sakit, ya? Akal masih mengoceh sendiri sambil ikut terus mengikuti langkah dia yang berjalan ke sana kemari sebab menyapu dedaunan yang mengering. Dicuekin itu juga sakit, pantas saja ada orang yang... Kata-kata Akal terhenti saat mendapati dia sedikit memiringkan badannya, menatap Akal dengan mata memicing. Akal hanya bisa menelan ludah, tanpa bisa berkata-kata. Usai sholat Isya berjamaah dengan Pak Arga, Akal segera masuk ke dalam kamar dan merangsek keranjang sempit yang di sana sudah terdapat dia tengah bersandar di depan ranjang. Dia yang awal mulanya fokus ke buku yang dipegangnya kini pandangannya beralih menatap tajam ke arah Akal yang menarik selimut yang dipakai dia. Di luar hujan, ucap Akal saat mendapati tatapan tak nyaman dari dia. Tapi aku di dalam. Jawan dia, dingin. Yang hujan di luar, tapi kenapa yang dingin malah yang di dalam? Dia kembali menatap Akal. Kali ini lebih tajam. Seolah-olah dia bertanya apa maksud dari perkataan Akal. Mbak dingin banget ucapannya. Gak ada hangat-hangatnya. Akal berucap seolah-olah tahu apa yang ada di pikiran dia. Dia melenguh sambil sedikit menggeser posisinya agak pinggir. Kenapa ngindar lagi dari aku? Akal menatap dia curiga. Dia tak menjawab. Berusaha kembali fokus ke buku yang dibacanya. Mbak masih ragu dengan hubungan kita? Tanya Akal yang kembali dicuekin oleh dia. Mbak takut omonganmu yang beberapa minggu ini jatuhnya talak ke Mbak? Kembali pertanyaan Akal tak diindahkan oleh dia. Akal segera menggeser tubuhnya mendekati dia. Kalau Mbak ragu ucapanku jatuhnya ke talak. Kalau gitu solusinya kita rujuk. Kali ini dia segera menoleh menatap Akal dengan ekspresi bingung. Sedangkan tangan Akal bergerak cepat memegangi sisi depan ranjang hingga posisi dia saat ini ada dalam kukungan Akal. Kita rujuk dengan perbuatan. Akal menaik turunkan alisnya dengan mata menatap wajah dia dalam jarak yang begitu dekat. Ke-91, gak pandai merayu. Karena melihat dia hanya diam saja, Akal semakin mendekatkan wajahnya. Lama-lama semakin dekat bahkan nyaris tanpa jarak. Bukannya menghindar seperti biasanya, dia malah tampak seolah menantang dengan membalas tatapan Akal tanpa sungkan atau sejenis lainnya. Lama Akal menatap dia, menunggu reaksi dia. Namun hampir beberapa menit kemudian, dia masih tak bereaksi apa-apa. Karena lelah dengan posisinya, Akal menyerah.
menarik dirinya dari hadapan dia, tepatnya menjauh. Terdengar Akal menghela nafas dalam-dalam sambil duduk di sisi ranjang dengan kedua tangan menyangga tubuhnya. Akal menoleh pada dia yang masih berekspresi datar tampak santai. Kalau halangan aja yang berani. Coba gak halangan. Dia mengangkat wajahnya saat mendengar sindiran Akal, menatap Akal yang sebelumnya pandangan dia kembali fokus ke buku bacaannya. Apa? Akal mengangkat dagunya saat bertanya. Kamu pikir aku nggak tahu apa? Kalau saat ini lagi nggak bisa diapa-apain. Kalau bisa diapa-apain, udah pasti tadi kamu sholat berjamaah dengan kami di luar. Dia tak bereaksi apapun atas celotehan Akal. Ia kembali berusaha memfokuskan diri lagi ke buku yang dibacanya. Emang apa sih yang dibaca? Akal merebut buku yang dipegang dia dan memilang-milangnya. Gak ada yang menarik, biasa aja. Tapi segitunya sampai nyuekin aku. Menarikan aku juga dari bacaan ini. Dia membuang pandangannya ke samping, kembali tak menggubris celotehan Akal. Kamu lagi puasa? Akal sedikit bergeser mundur agar bisa duduk bersisian dengan dia yang saat ini masih menatap ke samping. Tolong lihat aku, dan jawab pertanyaanku. Kali ini dia menoleh menatap Akal. Mau dibawa kemana hubungan kita? Akal menaik turunkan alisnya. Sedangkan dia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Melihat ekspresi dia yang tak ada perubahannya, Akal segera meraih kepala dia dan menempelkan hidung bangirnya ke ujung hidung dia dan menggesek-gesekannya. Gemas aku dengan bungkamu sayang, tidur, yuk. Akal segera membaringkan tubuhnya di samping dia. Sini. Akal membentangkan sebelah tangannya dan menepuk-nepuk lengannya agar dia berbaring dan menjadikan lengan Akal sebagai bantal. Sejenak dia terdiam sambil menatap Akal. Ayo, sini. Akal kembali menepuk-nepuk lengannya. Dia menggeleng sambil hendak mengambil posisi sendiri, namun gerakan dia kalah cepat dengan Akal yang sudah menarik tangannya hingga mengakibatkan dia jatuh terbaring di sisi Akal. Saat dia berusaha kembali bangun, dengan segera Akal mengunci tubuh dia dengan tangan yang mendekap perut dia dan kaki yang ditumpangi ke kaki dia. Kau tak bisa berkutik kali ini. Ucap Akal yang wajahnya saat ini begitu dekat dengan wajah dia. Dengan posisi ini, kau tak bisa membohongi perasaanmu padaku, Dea. Dia tak berkata apapun, ia sibuk memikirkan cara untuk meredakan debaran jantungnya saat menerima tatapan intens dari Akal. Sebab aku dapat merasakan debaran jantungmu ini. Tangan Akal menyentuh dada dia. Lama mereka saling bertatap, hingga semakin lama Akal mengikis jarak. Dan dalam waktu yang begitu singkat Akal mendaratkan ujung hidung bangirnya ke pipi dia. Selamat tidur. Akal segera memejamkan matanya. Setelah berhasil memporak-porandakan hati dia. Keringat dingin membasahi dia. Ditambah lagi dengan posisinya saat ini yang masih dalam dekapan Akal. Karena merasa tak baik-baik saja dan merasa tak nyaman, dia berusaha melepaskan rengkuhan tangan Akal. Namun baru saja dia bergerak, Akal malah semakin menahan tangan dia yang berusaha menyingkirkan tangan Akal. Tetapkan seperti ini. Akal berucap dengan mata masih terpejam. Di luar hujan lebat. Aku nggak tahan dingin orangnya. Akal semakin merapatkan diri pada dia, dengan masih mata terpejam. Beberapa kali dia melakukan tarik nafas, lalu menghembuskannya agar rasa gugup dan debaran-debaran hebat di dadanya sedikit berkurang. Entah, dia tak tahu apakah ia bisa tidur malam ini dalam keadaan yang seperti saat ini. Dalam dekapan Akal menghampiri dia yang tengah menyapu dedaunan kering di halaman depan rumah. Setelah tiba di dekat dia, Akal menggoyang-goyangkan batang pohon yang tak begitu tinggi dan besar yang ada di dekatnya dengan tangannya, hingga mengakibatkan daun-daun kering di pohon tersebut berjatuhan dan kembali mengotori halaman yang sudah dia sapu bersih. Dia menatap Akal dengan tajam tanpa berkata-kata. Apa? Akal bertanya dengan sebelah tangan memegang pohon dan sebelah kakinya disilangkan ke kaki satunya.
Dia tak berkata apapun. Ia hanya kembali menyapu dedaunan kering yang baru saja jatuh sebab ulah akal. Saat dedaunan kering itu sudah hampir dia sapu habis, akal kembali menggoyangkan batang pohon tersebut hingga dedaunan kering kembali jatuh dari atas pohon. Lagi, dia hanya bisa menatap akal dengan tajam tanpa berkata-kata. Apa? Dia tak menggubris pertanyaan akal, ia hanya kembali menyapu dedaunan itu hingga bersih. Namun lagi akal kembali melakukan hal yang sama, menjatuhkan kembali daun-daun kering dari atas pohon dengan tangannya yang kokoh. Kali ini dia meluruskan punggungnya berdiri tegak menatap akal dengan garang. Mau kamu apa sih? Hah? Dia sudah tidak bisa bersabar lagi dengan ulah akal. Membantumu. Jawab akal singkat dan enteng. Dengan seperti ini? Iya, dengan seperti ini. Kedua tangan akal memegang batang pohon jambu dan menggoyang sekencang-kencangnya, hingga hampir membuat seluruh daun kering di atas pohon tersebut berjatuhan dari atas dia dan berserakan di halaman. Setelah dirasa daun dari atas pohon itu tak berjatuhan lagi saat akal goyang, barulah akal menghentikan aksinya menggoyang batang pohon jambu. Sudah. Akal berucap sambil ngos-ngosan. Pagi hari ini sangat cerah. Angin akan kembali menjatuhkan dedaunan pohon jambu yang kering ini. Dan hasil kerja kerasmu untuk membersihkan halaman ini sia-sia. Oleh karena itu akan menjatuhkan semua daun yang kering agar kau tak bekerja 2 kali. Akal berucap degan sebelah tangan bertengger di pinggang. Ya sudah, ayo cepat sapu kembali. Tita akal. Aku cerdas bukan? Akal menaik turunkan alisnya menatap dia. Sedangkan bibir dia tampak berkedut menahan senyum. Dia pun kembali menyapu daun-daun kering yang berserakan tersebut dan membuangnya dengan cikrak plastik. Dea, tolong lihat aku. Mendengar suara teriakan akal dari arah belakangnya, dia segera menoleh dan akal langsung menghamburkan bunga-bunga yang digenggam dengan kedua tangannya tepat mengenai wajah dia, hingga membuat dia harus memejamkan matanya, sebab akal terus menghamburkan bunga pada dia. Sudah selesai? Dia mulai membuka matanya saat merasakan akal sudah tak menghamburkan bunga lagi pada dirinya. Sudah. Akal melipat tangannya di dada. Tapi pekerjaanku yang tak selesai-selesai. Kenapa? Tanya akal tak mengerti. Karena aku harus kembali menyapu halaman ini sebab bunga-bunga ini. Dia tampak menahan kesal. Santai saja, kan ada aku. Akal menepuk-nepuk dadanya sendiri. Sini. Akal mengambil alih sapu yang ada di tangan dia. Aku akan tanggung jawab. Jadi kamu jangan khawatir. Akal menyapu bunga-bunga yang berserakan di sekeliling dia. Maaf, ya. Ucap akal masih dengan terus menyapu. Tadinya aku mau bersikap romantis, tak taunya malah norak. Celetuk akal. Dia hanya diam saja sambil menatap kegiatan akal yang menyapu. Soalnya aku nggak bisa romantis orangnya, tadi masih belajar. Aku juga tak pandai merayu, soalnya aku selalu dirayu. Menyadari seperti ada yang salah dengan salah satu kalimatnya barusan, akal mengangkat wajahnya menatap dia. Dia segera membuang pandangan ke samping saat ditatap akal. Cie, istriku cemburu. Akal mencolek dagu dia. Ih, apaan sih? Dia segera menepis tangan akal. Selanjutnya dia melangkah untuk pergi. Namun baru saja dapat beberapa langkah, tiba-tiba. Dea, tolong lihat aku. Dia segera menoleh dan dia mendapati semprotan air dari selang yang dipegang akal. Gus, apa yang kau lakukan? Dia berusaha menghindari semprotan dari selang kecil. Kita mandi bersama pagi ini. Akal kembali ingin menyemprot dia. Namun dia dengan segera menghindar. Saat tak sengaja menoleh ke arah luar pagar, dia baru menyadari sesuatu. Seperti ada seseorang yang mengawasi dari luar gerbang sana.
Dia semakin menajamkan penglihatannya ketika melihat sebuah motor sport. Dan dia merasa seperti tak asing dengan pria yang duduk di atas motor sana. Apakah itu Mas Arfan? Ke-92, dandan untuk siapa? Hah?